Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua tentunya ya lor ya. Masih dalam nuansa Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan hari ini yang baru saja tengok video saya, yang baru lihat, yang baru lewat di beranda YouTube Anda, perkenalkan nama saya Bejo TKI Malaysia. Kenapa namanya Bejo TKI Malaysia? Sebab saya ini salah satu tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia ya lor. Tapi pada saat ini saya lagi bercuti balik sebelum puasa kemarin ya. Jadi selalunya memang saya itu kalau puasa itu memang balik, jadi berpuasa dan berhari raya bersama keluarga tercinta. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita lah. Kenapa ya? Biasanya kalau orang yang baru balik merantau, terutama daripada Malaysia itu, orang-orang kampung halaman saya selalu menanyakan perihal gaji ya lor ya. Sebab tahu sendirilah ya, kalau khususnya di perkampungan, kampung halaman saya ini, gaji pekerja kasar, buruh ya, harian maupun borong itu taklah sebesar kerja di Malaysia ya lor ya. Perbandingannya gini, kalau kerja di kampung saya sini sehari itu biasanya kalau tidak 80-90 ribu ya lor ya. Itu kalau duit ringgit kisaran 25 sampai 30 ringgit. Tapi kalau kerja di sini itu, kalau laki-laki kan suka merokok itu, kalau dibelikan rokok cuma dapat 3 bungkus, 3 kotak saja. Kalau harga rokok yang 30-an ribu yang sudah lumayan enak lah kalau bagi pecandu rokok itu ya. Tapi kalau kerja di Malaysia itu, kalau kerja kebun sama-sama kerja kasar itu, kerja satu hari bisa dapat beli rokok 2 slop, bahkan sampai 3 slop ya. Kerja borong itu bisa sampai 3 slop. Kenapa saya bilang bisa sampai beli 3 slop atau 2 slop? Sebab saya memang lama merantau di Malaysia, jadi pahamlah seberapa penghasilan kerja di Malaysia bagi tenaga kerja Indonesia yang sudah mahir, tentunya sudah lama di sana ya lor ya. Dan terus saya sering bercerita tentang Malaysia, bukannya saya membela Malaysia, tidak. Saya berdasarkan fakta saja. Tapi untuk orang-orang kampung halaman saya ini memang seperti tidak ada yang mempermasalahkan tentang Malaysia, menanyakan tentang ini itu, atau saling menjelekan itu memang tidak ada ya lor. Begitu juga saya menceritakan apa adanya, bahwa di Malaysia itu sangat damai, tentram, indah tentunya. Dan untuk pekerjaan memang selagi kita mau bekerja insya Allah memang ada aja, dan ya cukup lumayan. Sebab setiap bulan itu selain buat kebutuhan kita di Malaysia sendiri ataupun buat kebutuhan keluarga yang di rumah, masih ada sisa atau bagi yang boleh ditabung ya lor ya. Lebih kurang ya boleh nabung dalam 2.000 ringgit, terkadang 1.500 ringgit tiap-tiap bulan, itu pasti ada yang ditabung. Tapi kalau kerja di kampung halaman saya ini memang khususnya yang tidak ada sijil ataupun hanya kerja-kerja kasar itu cukup buat makan saja ya. Maksudnya cukup buat kebutuhan pokok saja lah ya. Mungkin memang lain negara, lain upahnya juga. Jadi menentukan atau mengikuti kadar ekonomi suatu kampung setempat itu juga. Jadi saya selalu bilang kepada orang-orang kampung, menceritakan di Malaysia itu kenapa saya betah ya, sebab itulah kerja dibandingkan dengan di Indonesia sendiri itu jauh, bisa 4-5 kali ganda, 4-5 kali lipat lah. Makanya alhamdulillah buat kawan-kawan dan rekan-rekan sedulurku semuanya, orang-orang Malaysia memang harus sangat lebih bersyukur, karena banyak saudara-saudara kalian yang di Indonesia itu yang berpenghasilan minim ya lor ya. Bukannya saya menjelekkan negara, tidak, memang faktanya begitu. Saya ini bicara dengan fakta buat edukasi teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri, bila di kampung halaman ini kurang pendapatan atau kurang pekerjaan. Sebab di Malaysia itu masih terbentang luas
pekerjaan. Jujur, saya jika ada orang-orang yang yang begitu memprovokasi antara Indonesia dan Malaysia, itu memang saya marah. Bila jumpa adu statement atau adu argumen, itu memang saya membantah, baik di Indonesia maupun ketika saya di Malaysia. Ketika saya di Malaysia ada yang menjelekkan negara saya pun saya akan membantah. Maksudnya Indonesia begini, saya membantah. Terutama saya akan tanyakan, pernahkah Anda pergi ke Malaysia, ke Indonesia? Pernahkah Anda pergi ke Indonesia? Kalau pernah, di mana dan berapa lama? Kenapa Anda bilang begitu? Pasti saya begitu pertanyaan saya. Begitu juga kalau ketika saya balik kampung, yang ada yang mempertanyakan tentang Malaysia, apalagi yang buruk-burukan, pasti saya akan bilang, pernahkah kalian pergi ke Malaysia? Pernahkah kalian tinggal dan bekerja di sana, atau setidaknya sekolah di sana? Kok tahu bahwa Malaysia begini begitu? Kalau saya begitu, Lur. Dan saya menekankan jangan pernah terpengaruh berita-berita hoak, berita-berita yang di sosial media. Sebab mereka itu seperti suatu oknum. Oknum itu seseorang yang fanatik antara Indonesia dan Malaysia itu untuk berdamai. Makanya mereka itu seperti menyebarkan isu dan sara yang sangat bertentangan dengan kondisi Indonesia dan Malaysia. Mungkin ada yang tidak suka antara Indonesia dan Malaysia. Bahkan jika orang Malaysia ke Indonesia yang membenci, itu ada pasti, tak 1-2 saja. Begitu juga orang Indonesia yang berada di Malaysia, saya paham betul. Tapi itu kan cuma 1-2 saja. Jadi jangan pernah melibatkan orang ramai jika hanya 1-2 aja yang tidak baik. Dimanapun kita berada, jangankan di luar negeri, di kampung halaman kita sendiri itu yang namanya orang tidak suka itu pasti ada kan, Lur. Jadi jangan ambil saja yang baiknya. Sebab yang jelek itu cuma sedikit sebetulnya kalau kita mau memikirkan. Terus buat apa sih pusing-pusing mikirin hal-hal yang tidak baik, yang tidak berfaedah, kan tentunya yang akan merugikan diri kita sendiri. Maksudnya merugikan kan ketika kita nanti menjelekkan sana, menjelekkan sini, terus kita akhirnya pergi ke negara tersebut dan kita ternyata disambut dengan baik. Apakah nggak malu? Dan apakah tidak menyesal kan? Jadi apapun Indonesia dan Malaysia itu tetaplah jiran yang baik, yang saling tolong menolong, saling bertolak ansur dalam segala hal. Oke, mungkin buat konten saya gitu aja dulu. Saya senang sih bercerita-cerita. Jadi buat kawan-kawan subscriber saya yang orang Malaysia maupun Indonesia, kalau ingin cerita, saya ingin bercerita sesuatu gitu, boleh di komen ya, supaya saya tidak kehabisan konten mengonten gitu ya, Lur ya. Dan jangan lupa di follow sosial media saya, TikTok saya namanya pun sama, Bejo TKI Malaysia. Dan hari ini saya masih dalam suasana bercuti ya, Lur ya, hari raya. Saya tidak pergi kemana-mana sebab saya ada anak kecil, baru umur 1,5 tahun, itu anak kedua saya. Dulu anak yang pertama saya sudah berumur 13 tahun lah, alhamdulillah. Jadi mungkin tidak lama lagi saya terbang lagi ke Malaysia untuk bekerja. Oke, gitu aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.